Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirannya atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai pagi hari ini Allah telah memberikan nikmat berupa iman, Islam dan ihsan. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Atas kehendak dan izin Allah, pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali dengan UAS Ustaz Anwar Sanusi dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu sebelumnya marilah kita awali dan kita buka bersama dengan membaca basmalah. Kepada yang saya muliakan, UAS dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah rahimahullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah masih membangunkan kita, masih memudahkan langkah kita untuk menuju ke masjidnya Allah, menjalankan yang disunnahkan dan yang difaradkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini semua nanti menjadi bekal yang terbaik kita nanti tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang hakikatnya setiap kita itu harus senantiasa melihat diri kita, senantiasa muhasabah, senantiasa memperhatikan sudahkah bekal yang kita persiapkan untuk menghadapi hari esok ini sudah cukup. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kita diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing diri, masing-masing jiwa, masing-masing orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu kehidupan setelah kematian kita. Jadi perintah ini memang sifat seorang muslim itu harus banyak muhasabah. Kira-kira saya itu bekal yang saya persiapkan untuk menghadapi kehidupan kita setelah kematian, menghadapi kehidupan yang panjang. Mungkin saat ini akhirat, mungkin saat ini kubur itu cerita. Tapi nanti kalau kita sudah di alam kubur, dunia tinggal apa? Cerita. Dan maka pada saat kita itu nanti menghadapi kehidupan setelah kematian kita, bekal ini yang menentukan kita. Karena perjalanan kita teramat panjang. Sebagai contoh, alam kubur itu mulai Nabi Adam dan umatnya sampai sekarang sih nungguin alam kubur. Kuburannya ya si ono, ya kan? Kuburannya Nabi Adam bisa kita lihat. Berarti ternyata secara realitas alam kubur itu aja dibandingkan hidupnya seorang manusia itu masih panjang di alam apa? Kubur. Karena kuburannya dikicing kan dia nambah suwi rawat terus-terusan. Tapi kita lihat bahwa ini bisa kita buktikan sudah ribuan tahun, puluhan ribu bahkan jutaan tahun ada umat manusia yaitu mulai Nabi Adam masih nunggu di alam kubur. Ini bisa menjadi bukti kalau toh mungkin bisa jadi umat terdahulu dikasih umur 1000 tahun. 1000 tahun dibandingkan jutaan tahun di alam kubur banyak mana? Kan panjang di alam kubur. Maka ini menjadi satu gambaran. Di alam kubur saja bisa kita buktikan secara relatif lebih lama
kehidupan seorang manusia, apalagi nanti kehidupan setelah apa? Di akhirat. Maka tak kala perjalanan kita itu panjang kayak gini, dunia itu sementara, akhirat apa? Selamanya. Bekal ke sana itu yang kita persiapkan. Lama kau sampai yang kadar nol kasar itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena takwa itulah yang akan menjadi bekal kita. Bekal kita itu bukan semata-mata rumah yang kita tinggalkan, mobil yang kita punyai, jabatan yang pernah kita dapat, tapi bekal kita itu takwa. Inilah yang dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berberkalah kalian, kata Allah. Wa tazawwaju, dan kalian itu harus punya bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan kita yang lebih panjang dari dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini penting. Nah, maka takwa yang ada dalam diri kita itu kita diperintahkan oleh Allah, wal tandur nafsun, hendaklah masing-masing jiwa itu melihat dirinya sendiri. Maka dapat lihat berkaitan bekal kita nanti untuk hari esok. Karena kayak ini, alhamdulillah kita syukuri wis duwe bekal, bisa budal ning masjid pas waktu bengi, iki kena nggih bekal besok padane ono yaumil qiyamah. Disebut ini. Karena bekal kita nanti di yaumil qiyamah ya wong sing gelem laku ning masjid pas bengi, engko nek gelem laku ning masjid pas bengi, engko ning yaumil qiyamah entuk cahaya dari Allah. Ini bekal yang terbaik. Dan kiamat itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang panjang juga. Nanti hisab Allah itu jutaan orang, miliaran orang, ratusan miliar orang itu dihisab satu persatu. Kira-kira dan oh, jenengan antri neng bank juga ramai kayak gitu. Jenengan antri apa? Ya misalkan mau berobat di rumah sakit aja kayak gitu antrinya. Lah pembeli ini jutaan, kalau nanti kita itu akan dihisab oleh Allah, walaupun kisah Allah itu coba saja nih. Gitu. Hisab Allah itu begitu cepat. Ternyata jumlah Eropa. Kan itu. Oleh itu para jemaah rahimahumullah, bekal itu yang nanti harus kita siapkan. Alhamdulillah kita tadi kita telah bangun, dibangunkan Allah bisa wudhu. Maka wudhu ini akan menjadi cahaya kita nanti di yaumil qiyamah. Sehingga di cahaya itu duduk make up, duduk nopone bedake, duduk lipstike. Padahal kadang dalam tuku bedak, tuku lipstik, dan tuku make up, niku kadang luwih nopo bondone luwih akeh daripada rakate ning nopo masjid. Tapi yang bisa jadi bekal kita nanti di yaumil apa? Ya wudhu kita. Wudhu kita. Melakukan sempurnakan wudhu. Karena nanti setiap bekas wudhu itu akan bercahaya. Bahkan sebagian ulama, kalau kita itu membasuh bagian dari wudhu itu dilebihkan, maka nanti cahaya itu tambah menterong. Nah, kalau misalkan kita itu tidak punya cahaya, karena nanti Rasulullah SAW melihat umatnya itu dilihat dari cahayanya itu. Wong sing gelem mlaku nang masjid itu cahayanya pun Allah. Orang yang biasa wudhu dapat cahaya, dengan melihat cahaya itu nanti Rasulullah tahu itu umatku jenenge Pak Budi, kan ada lagi dikit oleh bojo-bojo nang nate apa. Orang nate apa oleh tak ganti ning ya apa. Ya makan ngoten ta nggih. Ngerti nek bedak larang, kubur larang, ana listrik larang, warna ya wis lah ketapati kabutan saiki rong dhewe kok bojo mesakno nek bojo kudu bedaki kudu apa ngukuri wonten ngerti Allah kan ngoten nggih. Nah, jadi semua yang terbaik itu telah disiapkan oleh Allah. Yang tahu kekuatan kita bukan diri kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha cocok berarti pancen dipilih karena Allah jodoh yang terbaik. Wis usaha terbaik. Lo amin gitu. Jadi ini yang harus kita pahami pada jemaah umum. Ternyata nanti kita dilihat oleh Allah itu Pak Budi nek apa itu nang masjid subuh surga nek wudhu di
disempurnakan wudunya, dijaga wudunya, itu nanti menjadikan cahaya nanti di yaumul kiamah itu akan mudah ditangkap oleh baginda Muhammad. Itu mantu Pak Budi, ada Pak Hadi, ada Pak Hadi, Mas Anwar, kan kowe tok ngono, ora cahayane napa mestrong wae iki wis jelas pahamane oke ya ngono. Kowe tok ngoten niku. Ana kados Mas Andi iki rada lemu, ana entuk jodoh didelok wong rapate ketok, nek oleh Mas Anwar kok jedelek itu kan ada jodoh. Ya Mas Andi kan ora iki. Wah, alhamdulillah. Jadi kembali lagi pada jemaah rahimahullah, bekal kita ini yang terbaik itu adalah takwa. Ya. Karena ini nanti yang memudahkan urusan kita di yaumul kiamah. Bahkan Allah menutup ayat ini, wattaqullah, diulangi lagi, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi bekal nanti di yaumul kiamah itu ini yang penting. Melangkah kayak gini kalau boleh saya paham, boleh saya gambarkan. Kita itu lagi menghadapi perjalanan yang jauh, misalkan munggah gunung. Naik jenengan munggah gunung itu apa tak enggak? Apa kan itu? Naik kira-kira mobil sampean gowo, rumah sampean gowo, kan itu? Laptop jenengan sampean gowo, apa sampean gowo munggah nang dengklene no mboten. Lah gowo awake sabet karo gowo napa? Nek mulanya tatkala kita naik gunung, yang kita pilih adalah bekal yang paling urgent. Nek kowe kabeh digo munggah gunung ya kerepotan. Nah, walaupun duwe apa-apa kadang dipilih mana bekal ini yang nanti akan saya bawa, mana bekal yang saya prioritaskan, itu yang penting. Maka Allah mengingatkan pada kita nanti bekal terbaik untuk menghadapi akhirat, menghadapi kehidupan setelah kematian kita itu adalah takwa. Ini penting. Sampai Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu para jamaah rahimahullah, bekal ini yang harus terus kita siapkan. Karena ini zaman ini zaman akhir. Kita boleh zaman ini kados dan ciri zaman akhir. Oke, mati tanpa rokok. Kata Allah sekarang berita kematian koyo bentino. Kita boleh di rumah sakit 2 hari meninggal. Kemarin misalkan tampil hari Minggu, orang loro yang meninggal. Mari perisane anaknya malah sing perisane meninggal. Jadi kematian kayak begitu apa? Seperti memang ciri akhir zaman itu banyak kematian tanpa apa? Sebab. Jadi mati ini mendadak. Nah maka tatkala kematian dari sesuatu yang pasti, jadi inilah yang kita persiapkan. Bekal inilah yang kita apa? Ya. Dan cuma dengan takwa ya iso ngadepin dunia yang kayak gini. Malah dengan takwa itulah yang digambarkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah wa menyatatillah gitu. Ya ja'allahu makhraja, dan barang siapa bertakwa oleh Allah nanti urusan dunia, masalah dunia dikasih jalan keluar oleh Allah. Ini takwa ini. Lah corona masa kena ingat tapi takwa. Ya kan ya. Jadi sebenarnya sebaik-baik bekal kita itu menghadapi ini adalah takwa. Orang yang takwa itu cirinya itu adalah al-khaufu minal jalil, orang yang takut kepada Allah. Maka jenengan ini kadang nek ditanya dari kasus corona itu belajar, ini adalah ilmu bagi kita, ini adalah ayat kauniyah. Apa? Kita itu kadang wedine nang Allah karo wedine nang corona itu kira-kira wedine nek sayil. Nah didelok kan awake dhewe itu nang corona itu kan kayak takutnya kayak gitu. Padahal kita tahu corona itu adalah makhluk Allah. Kudune awake dhewe itu takutnya ke corona itu dibarengi karena ini takut kepada Allah. Nah makhluk Allah itu kadang kita takut kayak gini. Dikon gawe masker ya gawe masker, jaga jarak ya jaga jarak, nyuwun sewu, cuci tangan ya kita cuci tangan. Tapi kadang kenapa kepada Allah yang menciptakan corona itu awake dhewe khawatir kok takut. Nah Allah itu kan Ghafurur Rahim, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nek corona itu suka ngerti supir ngerti larang ya kena yo padha corona itu mlaku sesuai dengan dawuhipun apa Allah. Tapi memang corona itu adalah ayat Allah yang diberikan oleh umat manusia. Corona itu punya kodar, punya ketetapan. Corona akan
Ya kita paham itu. Corona akan bisa diselesaikan kalau yang sakit dengan yang sembuh dipisahkan, model lockdown. Ya itu kita harus paham tuh. Ya ketetapan Allah sehingga ngono sapa ya Allah. Mulanya yang harus kita pahami, jenengan pakai masker, jenengan cuci tangan, jenengan jaga jarak di luar sholat, itu dilandasi bukan takut semata karena corona, takut pada Allah. Perintah Allah salah satunya adalah berikhtiar menghindari kemudaratan. Mulanya oleh nggo masker, oleh nggo apa, oleh cuci tangan, oleh senantiasa jaga jarak itu semata-mata juga karena ikut perintahnya Allah, bukan semata-mata takut kepada apa? Corona. Ini penting. Karena jangan tak lihat lu setengah malah pakai masker loh daripada oleh ngaji di ruang itu itu kan itu lagi. Tapi ini pakai masker kemana pun dipakai ini sesuatu yang sudah kita lakukan harus ditambah bukan karena takut pada makhluk, takutnya semata-mata karena Allah. Memang sifatnya corona itu ditetapkan oleh Allah, gampang bisa menyebar di tengah kerumunan, gampang bisa menyebar tatkala misalkan di situ tidak dijaga jarak. Ya dijaga itu. Pakai masker juga diniati kayak gitu. Ini jadi apa? Lalu para jamaah rahimahullah, tatkala kita nanti ikut sesuai dengan aturan Allah, dengan takwa itu takut kepada Allah, dengan takut pada Allah itu kita ikut aturan Allah, yang termasuk menjaga kesehatan, termasuk menjaga apa? Ya protokol kesehatan itu dilandasi karena takwa, nanti bisa salah satu jalan keluar. Tapi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Karena corona itu hakikatnya makhluk Allah, dan corona adalah cobaan bagi umat manusia. Mulanya ya kita cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah dengan takwa tadi. Mulanya orang takwa itu di samping dia itu takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, orang takwa itu dia itu apa? Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Mulanya menurut saya ya orang pas corona teko malah masjid ditutupi, corona teko malah sope dia apa jalan. Cara untuk menyelesaikan masalah kita itu takwa itu salah satunya. Wa amalu bitanzil, kita segera beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Salah satunya tadi menjalankan sholat kita, menjalankan puasa kita. Ini bukan berarti kita sombong. Misalnya yang di masjid ini walaupun dirapetno sholati, sofi dirapetno, kan alhamdulillah badan ada sangat corona. Nah ini kan disyukuri. Bukan berarti menantang perkara enggak. Memang kalau dalam sholat memang sunnahnya ya harus rapat, ya harus lurus. Ya sudah jalankan. Lah kok ana sing bekan ya wis beda dari imam perubahan. Tapi dengan sebenarnya tak kala kita itu taat kepada Allah salah satunya karena memang dalam sholat itu aturan itu jelas, sofi rapat, sofi lurus, walaupun yang saya sing roto pakai ganjaran itu dia tak mirip. Karena dengan tetap rapat, tetap lurus, mungkin Pak Giri di sekolah nih ngomong kayak Pak Pak di telepon ini, ya nanti mungkin jadi goblok-goblok terang apa itu nggak nongke ini orang Arab malah Allah komentar ya mungkin bang Bisbe. Tapi ini juga menjadi ilmu mana? Tatkala ini ada coba wabah kayak gini, kita istiqomah ya sudah. Karena memang yang dapat rusuh tidak ke masjid itu adalah yang sakit. Sing sakit baru sadar ke masjid. Misalkan bila misalkan melatut tinggi, cukup tidak usah datang ke masjid. Nah yang di masjid tetap softnya dirapatkan, dia diluruskan. Ini sebagai salah satu bentuk perintah Allah. Dan Allah menunjukkan yang ini, kita sudah semakin terkenal bahwa tak kalah dalam sholat tetap kita ikuti aturan Allah, ya, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Ya ini yang harusnya kita juga semakin yakin. Nek awake diikutan aturan Allah itu nanti mesti kita akan dikasih jalan keluar karena takwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah urusannya itu dibikin mudah. Ya enaknya tadi kita jadi nopo bikin sok jarang ini banyak orang di apa nih ditandai di ini dan di itu. Kemudian enggak. Jadi tatkala kita itu bertakwa yakinlah bahwa dengan takwa itu salah satunya apa?
Itu para jamaah rahimahullah. Orang itu kalau takwa berarti takutnya kepada Allah itu yang menjadikan dia itu akan berhati-hati melangkah dalam kehidupan dunia itu sesuai dengan aturan Allah. Wong itu nek wedine semata kepada Allah, nanti dalam kehidupan dunia itu dia akan terjaga, akan hati-hati. Sifat khauf itu kayak gitu. Ada satu kisah menarik para jamaah rahimahullah. Takutnya Nabiullah Ibrahim terhadap perintah Allah, diperintah oleh Allah untuk nyembelih anaknya, itu kan berat. Nabi Ibrahim awalnya itu masih dia itu istilahnya masih ragu-ragu. Melakno ada puasa sunnah tarwiyah. Tanggal berapa puasa sunnah tarwiyah? Tanggal 8 atau tanggal 9 kan puasa sunnah Arafah. Tarwiyah itu secara bahasa artinya Rasulullah atau Nabi Ibrahim masih ragu-ragu, itu maksud aku diperintah oleh Allah untuk nyembelih anak saya. Tapi Nabiullah Ibrahim yakin bahwa ini mimpi itu sampai 3 kali, bahwa mimpinya para nabi termasuk wahyu dari Allah. Maka perkara yang berat Nabi Ibrahim takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Dia coba di zaman sani kalau zaman bikin jadi anak gede ganteng cinta 90 tahun wis balik terus dipateni mana kira-kira itu dilokne wong rombongan. Tantangannya berat loh. Jangankan menungso setan mau nggodho, ya wis. Setan mau nggodho. Apalagi manusia Nabi Ibrahim itu dicoba dengan berat. Tapi Nabi Ibrahim lebih takut kepada Allah, perintah yang berat dijalankan. Tak kala perintah yang berat itu dijalankan, tugas kita itu menjalankan toh. Dan kita yakin kalau menjalankan perintah Allah berarti orang itu bertakwa, karena bertakwa itu beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi Ibrahim beramal sesuai dengan perintah Allah, akhirnya diselesaikan urusannya oleh Allah, tetap disembelih tapi diganti dengan apa? Ini berarti urusan yang begitu sulit. Coba seorang bapak dia itu harus menyembelih anaknya, sulit apa betul? Sulit betul. Ini ditunggu 90 tahun loh. Anak itu lagi pas ganteng-gantengnya, pas sampai itu nyeneng-nyeneng pas usia balik, usia remaja. Ini bagi Nabi Ibrahim juga perkara berat, gitu. Mau jadi orang tua. Tapi Nabi Ibrahim hanya takut kepada Allah, ini perintah Allah saya jalankan, tidak mikir urusan apa itu yang lain. Maka urusan yang pelik itu diselesaikan oleh Allah. Apa? Tetap disembelih. Karena ini perintah Allah. Setelah disembelih ternyata urusannya dimudahkan oleh Allah. Ternyata yang disembelih itu bukan apa? Putranya, diganti dengan hewan apa? Putra. Ini kalau nggak Allah menyelesaikan bisa tidak? Wong pisau sudah di lehernya Nabiullah Ismail, kok ternyata nggak jadi mati. Maka orang yang bertakwa itu dihibur oleh Allah bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Pulang dari akhirat, pasti beli anak. Gitu. Terus misalkan anaknya itu harusnya mati, ini contoh loh mati ya, harusnya kan itu ya. Terus ternyata jadi gak mati, wong so seneng apa seneng? Paribasane dunia itu dibuat ning kabeh diganti anaknya sing sehat kan tetap seneng anaknya sehat, gitu oke. Nabi Ibrahim juga merasakan itu sesuatu yang seolah-olah secara logika itu adalah pasti kehilangan anak, ternyata anaknya sehat, nyuwun sewu itu seneng wong tua itu. Maka ketaatan Nabi Ibrahim diabadikan sampai akhir zaman. Sunnah umat Rasulullah dia itu disunahkan berkorban karena ketaatan Nabi Ibrahim, walaupun berat tapi dicatat menjadi amal yang terus berjalan. Maka dengan takwa itu menyelesaikan apa? Masalah, bukan nambah apa? Masalah. Ini yang harus kita pahami. Sifat takut ini yang harus terus kita munculkan sehingga kita berani mengambil apa? Jalan yang diperintahkan. Walaupun kita yang tapi itu solusi. Terus. Lihat para jamaah rahimahullah, sifat takut ini yang sekarang berbeda. Wong nek serang duwe wedi apa dilakoni iki karo iki.
Mulane carane ben gak wedi setan duwe ilmu, akal dipateni ben akale mati apa dikon ngombe. Mulane pintu segala dosa itu adalah minum-minuman keras. Wong niku nek wis ngombe akale rusak. Nek wis akale rusak biasane gak duwe wedi, mulai pecah ngombe itu kadang nyuwun sewu karena akale gak mampu apapun dijalankan. Mulai Islam mengharamkan khamr karena dengan akal itu rusak, akal itu hilang, wong itu gak duwe wedi. Mulai kadang jenengan cacah nun arep gelut bisa ngombe apa? Ngombe khamr, ngombe arak, karena akalnya ada itu sudah ada tersedia, karena akan sudah ada tersedia, akhirnya apa-apa mani apa dilakoni. Nah untuk kita, itu bahasa Arab ngomong sifat takwa ini. Ciri takwa yang pertama al-khawfu minaz-jalil, takut kepada Allah semata. Wong atau awake dhewe dene wong tuwa ya krana kita takut kepada Allah. Seorang bapak dia misalkan takut nang anak, kok mosok takut nang anak, ya awake dhewe kudune takut nang anak. Dengan apa? Sing kuwalat itu bukan hanya kuwalat anak wong tua nang anak iki yo kadang ya semua anak. Nah, anak itu penerus kita. Karena anak itu perlu senantiasa kita siapkan betul. Karena nyuwun sewu, ciri orang yang soleh, ciri para nabi dan rasul itu seluruh anak turunnya itu semuanya jadi orang hebat. Nabiullah Ibrahim turunannya itu semuanya jadi nabi, termasuk baginda Muhammad SAW itu turunan dari Nabiullah Ibrahim. Dan kita juga harus itu turunnya baginda Muhammad SAW dari jalur Sayyidah Fatimah itu semuanya dia itu menjadi orang yang baik, menjadi seorang apa ya sayyid atau sarifah yang kita kenal kalau di sini baik. Dan itu kebanyakan para ulama-ulama soleh itu ya dari turunan dari baginda Muhammad SAW. Ya. Karena memang ciri orang soleh itu dia akan bisa melahirkan generasi yang hebat terus. Karena ini awake dhewe niku nyuwun sewu yang bisa rodok manjane umure awake dhewe anake awake dhewe. Lah Pak, budi iki ya kudune alhamdulillah khusus salat subuh, tapi anakku ya salat subuh ora tekoni. Ana ta nggih. Dan bapak juga salat subuh tapi anaknya rajin nangis awake dhewe. Karena orang yang bertakwa itu bekal kita itu kita siapkan generasi kita. Mungkin nek pengen jenengan itu jadi wong tua sing mulya, delok anake. Mulyane wong tua itu biasanya karena anak. Engko nek anake saleh mesti bapake diri apa itu bapake legowo. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, ada sahabat itu kalau disebut dia bapake legowo. Pertama adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nek diseluk namanya Ibnu Umar, mesti kita disunahkan mendoakan mendoakan orang tuanya. Siapa orang tuanya Ibnu Umar? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena anak soleh, bapaknya kegowo. Maka dalam setiap hadis itu misalkan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Ibnu Umar itu siji, tapi yang disebut kita mudah-mudahan meridhoi kedua orang tuanya karena Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau disebut Ibnu Abbas berarti putrane apa? Sayyidina Abbas. Maka tatkala ada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Abbas mudah-mudahan meridhoi keduanya. Jadi apa? Meridhoi Ibnu Abbas dan bapaknya yaitu Abbas radhiyallahu anhu. Kadang wong tuane hebat tapi anaknya gak hebat, itu menunjukkan kita itu tidak berhasil. Karena kalau misalkan kita itu dua anak yang bagus, kita itu akan keceluk wong iki anake sapa ya nggih napa nggih. Sing diceluk sing ngoten nek menawa wakal ya sing ditekoni ya tetep iki anake ya sapa nggih. Malah kita harus niatkan anak kita itu harus lebih baik daripada kita. Mulai para jamaah rahmatullah, nek jenengan alhamdulillah wis iso salat subuh, tolong yo rodok nangis sore anake karo bojone ra gelem salat subuh. Karena anak itu penerus kita.
Engko nek anak itu jadi bertakwa, insya Allah inilah yang akan jadi simpenannya awake dhewe. Karena nanti waladin sholihin itu menjadi amal yang tidak terputus walaupun kita sudah mati. Melama dia persiapan. Nek mati itu perkara mesti secara logika manungsa umure anak luwih dawa daripada wong tuane. Nek wong tuane mati nek duwe anak saleh, engko wong tuwa iki entuk kiriman terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini siapa? Lalu para jamaah rahimahullah, orang yang bertakwa yang ketiga itu cirinya wal istidadul yaumir rahil, orang yang mempersiapkan untuk menghadapi hari setelah apa? Nanti dia berkiamat. Itu yang terus sudah persiapan. Melawan amal itu ya tadi ini golek sangune mati. Melawan contoh Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah mendapat kabar dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf, saya takut nanti kau masuk surga itu dengan cara merangkak. Karena saking banyaknya harta yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Padahal sahabat itu ikut perang Badar, ikut perang bersama Rasul 2 kali 3 kali, itu saja jaminan surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat terbaik urutan ke-6 ya. Karena urutan sahabat itu sebenarnya urut sing paling apik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ya. Termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu urutannya ada ya. Wis jamin surga. Tapi untuk sahabat yang menuju surga dengan cara merangkak. Nah kira-kira apa itu jaminannya tadi kita udah ada. Bisa minannya alhamdulillah di kalimat la ilaha illallah sapa wonge golek iso mati ngucap la ilaha illallah dapet jannah alhamdulillah. Tapi kan derek pasti kan sahabat Abdurrahman bin Auf. Lah apa yang menyebabkan itu menjadikan beban kok nanti lebih surga dengan cara merangkak itu adalah karena harta. Harta mungkin. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf setelah mengenal atau dapat kabar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka dia menginfakkan seluruh hartanya itu habis untuk Islam. Karena itu nanti bekalnya itu. Bahwa salah satu ciri kita itu untuk menghadapi kehidupan setelah kematian kita, ayo awake dhewe iku nyuwun sewu, salah satu bekalnya awake dhewe sregep napa? Sedekah. Ini yang penting. Nah ini yang ingin saya sedikit sampaikan, walaupun sudah terbawa kalau pelan titik. Ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang bersedekah. Buktinya bunyi. Allah gambarkan dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kalian menuju ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan segeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ciri berikutnya apa? Walladzina yunfiquna, dan orang-orang yang berinfak fisyarra'i wad dharra'i, pada kondisi sempit dan kondisi apa? Salah satu nanti bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah itu adalah takwa, itu adalah dengan sedekah. Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf tak kala dia itu dijamin oleh Allah masuk surga, tapi nek khawatir lebih dengan berangkat, maka sedekahnya dilakukan. Nah kita juga harusnya gitu. Nah sedekah itu enggak usah nunggu sugih. Saya sudah nyontohkan di sini. Wong lu kadang nek jek melarat, sedekah lebih enteng. Misalkan Pak Budi atau Pak Iwan Seula, Pak Hadi. Pak Hadi waktu itu cuma duwe misalkan ndok 5. Ya duwe ndok 5. Terus kula teko, Pak Hadi, aku romangan jaluk ndok 1 nek karo Pak Hadi diwene berapa Hadi? Insyaallah ana lagi duwe ndok 5. Terus kula jaluk 1. Insyaallah yo itu gampang lah ndok 1 diparingno. Padahal ndok 1 1/5 dari hartane. Tapi misalnya Pak Hadi, kalau nanggone Pak Hadi duwe mobil 5 misalkan lho nggih. Terus kula teko ngono. Pak
Dadi mobilmu 5 tak jaluk siji no kira-kira di mobil iki jaluk siji no diwene apa mboten? Lah ya mesti dipikir toh. Berarti itu menandakan kenapa Allah itu mengatakan ciri orang yang bertakwa itu gitu. Orang yang gitu, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra, orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Karena nyuwun sewu pun nama jika duit sudah kok dulu oke apa? Karena konek kita itu pas gak duit kadang enteng gitu tadi. Wong niku nek duit 10.000, infak 1.000 no wani lho betul. Wani. Gitu ya. Ya padahal jadi duit 10.000, tapi coba nek duit sak miliar, 1/10 sak miliar gitu. Nek kon infak 1 juta no kira-kira anyel apa enteng. Anyel mulai sampai di wong miskin ya kudu sedekah apa? Sedekah. Nek nunggu sugih, engko nek wis sugih biasane rada angel. Mulai nek pas sugih iku ben rada enteng, mulai klomarat nek sedekah sing napa? Sedekah. Napa itu tergantung kebiasaan. Dan sedekah itu diperintahkan kira orang yang takwa itu kudu sedekah. Mulai alhamdulillah nek delok napa wonten iki makmum wonten ben Jumat enten makmum enten mobil itu siapa tahu orang sana tadi dua kan di dua titik sudah kan karena menjelang bertakwa itu alladzina yunfikuna fisyarra'i. Lah berkaitan dengan sedekah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adlin tamratin." Barang siapa bersedekah dengan 1 biji kurma atau senilai dengan 1 biji kurma, min kasbin thayyibin, yang diperoleh dari jalan yang baik. Kalau dengan bayangin membuat sedekah dengan 1 biji apa? Kurma atau yang semisal. Nenek ini gak duwe biji kurma ya boleh lah. Yang semisal dengan 1 biji kurma. Tapi syaratnya min kasbin thayyibin, yang diperoleh dari jalan yang baik. Kenapa kok harus dari jalan yang halal dan yang baik? Wala yaqbalullahu illa thayyiba, karena Allah itu tidak menerima kecuali dari yang baik. Ini penting. Jadi Rasulullah itu memberikan berkat wala yaqbalullahu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari yang baik. Melainkan walaupun sampai duit titik tapi syaratnya dari cara yang halal. Melainkan ono wong misalkan sedekah tapi hasil korupsi, ya ngoten niku Bu. Ora bakal ditampa ten pisan ketompo. Lah sapa ngerti sing diledakone itu adalah hasil bukan korupsi, tapi ora mungkin membaca duit apa korupsi. Karena Allah itu tidak menerima kecuali dari yang thayyib, kecuali dari yang baik. Mulanya walaupun titik tapi dari cara yang halal, gitu. Karena Allah tidak akan pernah menerima kecuali dari yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka sedekah dari barang yang halal walaupun cuma 1 biji kurma, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah yataqabbaluha biyamini, akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Ya ini maknanya mana majas bukan berarti Allah punya tangan buatan. Orang itu sedekah sedikit walaupun cuma senilai 1 biji kurma tapi syaratnya dari jalan yang halal. Mana orang artis nyuwun sewu tapi jelas gayane maksiat, mambine buka-buka. Saya itu nyumbang tiap bulan 60 juta kanggo panti asuhan. Nek hasilnya saka hasil rapi itu enggak ditompo karo Allah. Nek dari hasil yang halal walaupun cuma senilai 1 biji kurma, itu akan diterima Allah dengan tangan kanannya ditambi oleh Allah. Summa yurabbiha li-sahibihi, setelah ditambi oleh Allah, 1 kurma yang disedekahkan dari jalan yang betul akan dikembangkan oleh Allah. Nek sing ngembangkan Allah itu gampang kok. Nek sing ngembangke Pak Budi demo 100 juta malah apa? Bangkrut iki lho Bu. Ya ora ada ditulinane kok. Demo 8 juta oke itu bangkrut. Tapi nek sing ngembangke Allah, ada 1 contoh. Salah seorang sahabat namanya sahabat Salabah, di wedhus iki wedhuse malih dadi apa? Sak gunung.
Karena Sa'labah itu setelah dikasih mendo satu sama Rasul, mendonya itu mengebari antara satu bukit dengan bukit yang lain. Dan aturan mendo di Sa'labah itu 6.000 mendo. Tapi setelah kakean mendo ora gelem sedekah. Waktu sedekah ini nyuwun sewu wis duwe 6.000 mendo, sedekah dadi apel. Karena kan itu bukan hanya sedekah, itu malah sedekah wajib. Karena zakat mendo itu 41 apa? Mendo. Nek di 80 dan zakat satu kan enteng. Tapi nek wis di 6.000 gitu kan. Terus zakat niku nyuwun sewu setiap 41 berarti setiap 400 zakatnya pinten? 10. Nek 4.000 zakatnya pinten? 100. Nek 6.000 zakatnya berapa? 100 ya. Wong itu nek mesti jaluk 100 mendone itu kira-kira nek imane ra kuat kira mungkin jaluk zakat apa ngerampok wong 100 zakat lho mendo. Nggih nggih. Sahabat akhirnya malah ngenyek Rasul. Karena pada saat itu para sahabat diutus oleh Rasul kalau kalian zakat ya apa sahabat. Tapi wis kadung jumlahe pinten? 6.000 mendo. Lah 6.000 mendo berarti zakat 100 zakat apa? Lah wong 150 mendo niku dijaluk akhirnya kayak sahabat. Iki Rasulullah ngerampok lho wis lali wong dikit mendo niku sing wis Rasul iso barokah dari 6.000 malah nyenyek Rasul itu sahabat yang saya bukan berkahnya Allah. Nah, ini satu mendo iso 6.000. Mulanya orang tuh kalau infak walaupun cuma senilai kurma diterima oleh Allah tapi jalan dari jalan yang baik. Setelah itu summa yurabbiha li sahibi akan dikembangkan oleh Allah satu tadi. Mulanya jenenge gitu loh. Sedekah itu. Karena yurabbil ahadukum falwahu hatta takunu misli jabal. Maka sesuatu yang sedekah yang sedikit diterima oleh Allah dari jalan yang baik tadi, maka akan dikembangkan oleh Allah. Kalau dikembangkan Allah, sebenarnya seseorang kalian mengembangkan anak kami menjadi satu gunung. Ini bagi Allah gampang. Dan dalam kerajaan Allah, ciri yang bertakwa itu ayo gemar sedekah. Salah satu sedekah yang terbaik sedekah pas waktu subuh. Lalu alhamdulillah yang ketiga enten program subuh barokah. Karena habis ngawali hari dengan sedekah, insya Allah inilah yang nanti akan menjadi bekal kita nanti menghadapi yang bila ya. Lama ayo biasa nih nek ono rezeki disisihkan oleh Allah karena yang adalah nanti bekal kita maka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimahullah ini yang sedikit kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bekal kita semakin bertambah dengan bekal takwa dan semua urusan kita dimudahkan di dunia dan yaumil akhirah dan kita semua nanti mendapatkan husnul khatimah dan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan walaupun salim. Amin ya rabbal alamin. Jika semangat dengan saya pelajarakan kita ada dengan yang ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang berbahagia demikian kajian kita di pagi hari ini yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan hal yang sedemikian dapat kita latih ya, dengan perlahan-lahan. Insya Allah kalau kita sudah sering mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Pak Ustadz, paling tidak kita dapat memberikan satu pelajaran bagi kita sekalian. Dan tiba saatnya kajian kita pada pagi hari ini kita akhiri. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah kurang dan berbicara maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.